Suatu malam Selasa Kliwon, ketika bulan menggantung setengah di langit dan angin tak lagi berembus, Ki Panuntun Jiwa mendengar gamelan mengalun dari arah puncak Merapi. Suara itu pelan, lembut, tapi begitu nyata, seolah berasal dari dunia lain. Bersamaan dengan itu, bumi bergetar pelan, dan dari tengah sendang muncul asap putih membentuk sosok manusia. Sosok itu berpakaian serba merah keemasan, matanya menyala seperti bara api. Aku Brahma, penjaga api kehidupan. Aku datang bukan membawa kematian, tapi kesadaran. Demikian suara gaib itu berbicara tanpa membuka mulut. Jangan takut pada panasnya dunia, sebab dari panas itulah manusia belajar menjadi kuat. Tapi jika api tak dijaga, ia membakar bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Ki Panuntun Jiwa hanya menunduk, mencium tanah, dan menjawab lirih. Kaula eling, Hyang Agung. Api tanpa iman adalah amarah, waktu tanpa kesadaran adalah bencana. Setelah berkata demikian, cahaya itu lenyap, menyisakan hawa panas dan aroma kemenyan terbakar. Sejak malam itu, Ki Panuntun Jiwa mendapat wahyu pancar urip, yakni ilmu tentang keseimbangan diri, bagaimana menahan amarah, mengendalikan nafsu, dan menyucikan niat. Ia lalu menulis ajarannya di atas daun lontar, yang kelak dikenal oleh para santri kejawen sebagai Pangeling-elinging Urip, ajaran tentang bagaimana manusia hidup di bawah cahaya api dan waktu. Masyarakat sekitar percaya, hingga kini, jika seseorang berpuasa mutih dan bertapa di sendang itu pada malam Selasa Kliwon dengan hati yang tulus, ia akan bermimpi didatangi Ki Panuntun Jiwa. Dalam mimpi itu, ia akan diberi petunjuk hidup atau tanda-tanda masa depan. Tapi jika hatinya kotor, ia akan mendengar suara gamelan mengalun keras di telinganya tanpa henti, tanda bahwa Allah menolak kehadirannya. Bahkan beberapa warga dusun terdekat bersumpah pernah melihat cahaya merah berputar di langit setiap malam Selasa Kliwon. Mereka menyebutnya cahaya Wahyu Brahma. Dan setiap kali cahaya itu muncul, selalu ada satu peristiwa besar terjadi. Lahirnya bayi istimewa, jatuhnya pemimpin, atau datangnya perubahan besar di desa mereka. Begitulah, malam Selasa Kliwon bagi mereka bukan sekadar penanggalan. Ia adalah tanda waktu suci, malam di mana api spiritual turun untuk menakar kebersihan jiwa manusia. Misteri di alas Damar Wulan, penjaga tak kasat mata. Jauh di timur tanah Jawa, di antara kabut Banyuwangi dan bayangan Alas Purwo, ada satu hutan tua bernama Alas Damar Wulan. Tidak banyak orang berani masuk ke dalamnya, sebab penduduk percaya bahwa di sanalah bersemayam penjaga gaib tanah Jawa bagian timur, sosok yang hanya muncul setiap malam Selasa Kliwon. Kisah ini bermula dari seorang pemburu bernama Sastrowiryo, hidup di masa Panembahan Senapati. Suatu sore menjelang Selasa Kliwon, ia masuk ke dalam hutan untuk mencari kijang. Tapi anehnya, semakin ia berjalan, hutan terasa sunyi, tak ada jangkrik, tak ada burung. Udara mendadak dingin menusuk. Saat ia hendak berbalik, kabut tebal turun menutupi jalan. Lalu dari tengah kabut, muncul bayangan tinggi berjubah hitam, dengan sorot mata seperti bara. Wahai manusia, apa yang kau cari di malam perbatasan dunia? Tanya suara itu bergema dalam kepala Sastro. Tubuh Sastro gemetar, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk. Sosok itu mendekat perlahan, lalu berkata lagi. Kau melangkah di malam Selasa Kliwon tanpa pamit, tanpa doa, tanpa permisi. Tahukah kau, malam ini bumi sedang membuka pintu bagi para roh penjaga? Kembalilah sebelum batas waktu tertutup, atau jiwamu akan tertinggal di antara dua alam. Sastro segera sujud, meminta ampun, dan berjanji tidak akan kembali tanpa izin. Sosok itu lalu lenyap menjadi abu hitam yang terseret angin, meninggalkan aroma belerang dan dupa basah. Sejak malam itu, Sastro berubah menjadi orang pendiam. Ia berhenti berburu dan mendirikan pawon doa kecil di tepi hutan, tempat ia menyalakan dupa setiap malam Selasa Kliwon sebagai bentuk penghormatan. Penduduk desa lalu mengikuti kebiasaan itu, dan hingga kini mereka masih menaruh sesaji bunga kenanga dan air suci di perbatasan Alas Damar Wulan setiap kali malam Selasa Kliwon tiba. Orang-orang percaya, bila ritual itu tidak dilakukan, hutan akan marah. Pernah suatu tahun, karena lupa memberi sesaji, angin panas melanda desa semalaman, dan suara tangisan perempuan terdengar dari tengah hutan. Seorang dukun desa berkata, penjaga Alas Damar Wulan menuntut penghormatan. Ia bukan jahat, tapi menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sejak itu, tidak ada yang berani melanggar. Mereka tahu, malam Selasa Kliwon bukan waktu bermain. Malam itu adalah saat roh bumi menegakkan hukum keseimbangan, menakar perilaku manusia terhadap tanah tempat mereka berpijak. Bagi orang Jawa tua,
Hutan bukan sekadar pohon dan tanah, melainkan jantung dunia. Bila manusia serakah, jantung itu berdarah. Bila manusia bersyukur, jantung itu berdenyut tenang. Dan pada malam Selasa Kliwon, ketika bumi dan langit berdialog dalam sunyi, penjaga alas Damarwulan turun untuk memastikan jantung dunia itu masih berdetak dalam harmoni. Pantangan gaib malam Selasa Kliwon. Dalam kepercayaan Jawa kuno, malam Selasa Kliwon bukan hanya malam suci, melainkan juga malam pengawasan. Alam halus terbuka, roh-roh penjaga turun menilai perilaku manusia, dan segala ucapan atau niat menjadi nyata di mata jagat. Karena itu, para leluhur menetapkan pantangan-pantangan gaib yang wajib ditaati agar manusia tidak bersinggungan dengan kekuatan yang tak tampak. Di tanah Jawa, orang tua dahulu berpesan, "Aja sembrana ing bengi Selasa Kliwon. Sing ora eling, bakal kelangan pangreksane." Jangan sembrono di malam Selasa Kliwon. Barang siapa tidak waspada, akan kehilangan perlindungan dirinya. Berikut pantangan yang dijaga turun-temurun. Dilarang keluar rumah selepas tengah malam tanpa tujuan yang suci. Sebab di jam itu, roh penunggu bumi sedang berkeliling. Bila manusia melintas tanpa permisi, sukma mereka bisa tersentuh, menyebabkan pusing, hilang arah, atau bahkan kerasukan. Dilarang berkata kasar, bersumpah, atau mengumpat. Di malam Selasa Kliwon, setiap kata menjadi getar gaib yang menembus lapisan alam. Kata buruk bisa berubah menjadi kutukan, sementara doa tulus bisa menjadi perlindungan. Dilarang menjemur atau meninggalkan pakaian di luar rumah. Karena pakaian dipercaya sebagai perpanjangan dari energi diri manusia, aura wadak. Jika terkena embusan roh, pakaian itu bisa membawa penyakit atau mimpi buruk kepada pemiliknya. Dilarang tidur dengan kepala menghadap selatan. Arah selatan adalah wilayah penguasa gaib Nyai Roro Kidul, sang penjaga Samudra Jawa. Dalam malam suci seperti Selasa Kliwon, energi laut selatan menguat, barang siapa tidur ke arah itu tanpa doa, bisa mengalami gangguan mimpi atau kehilangan sukma saat tidur. Dilarang membunuh binatang kecil tanpa sebab. Karena pada malam ini roh-roh penjaga kadang menitis pada wujud kecil, kunang-kunang, kucing hitam, atau burung malam. Siapa yang melukai tanpa izin bisa terkena karma halus, yakni kesialan yang datang tanpa sebab lahiriah. Dilarang menertawakan suara gamelan atau angin yang berbisik. Kadang di tengah malam terdengar bunyi gamelan samar, atau angin berdesir seperti bisikan. Itu bukan gangguan telinga, tapi pertanda bahwa dunia halus sedang menampakkan diri. Barang siapa menertawakan, berarti menolak keseimbangan alam, dan akan diganggu dalam tidur oleh bayangan tanpa wajah. Para pinisepuh percaya, pantangan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun manusia agar eling lan waspada, sadar bahwa hidup tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di antara arus gaib yang mengalir di sekelilingnya. Sebab dalam setiap hembusan angin malam Selasa Kliwon, terdapat bisikan halus dari leluhur. Ilmu Rogo Sukmo, menyusuri dunia halus di malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon juga dikenal sebagai malam terbukanya pintu raga sukma, saat tubuh dan jiwa manusia bisa berpisah tanpa harus mati. Ilmu ini disebut oleh para leluhur sebagai Rogo Sukmo, kemampuan menempuh alam halus dengan kesadaran penuh. Tapi tidak semua manusia mampu melakukannya, sebab dibutuhkan hati yang suci, napas yang tertata, dan tekad sekuat baja. Dalam catatan Serat Wirid Lelakoning Urip, disebutkan bahwa malam Selasa Kliwon adalah waktu terbaik untuk riadoh Rogo Sukmo, karena getaran alam dan langit berada pada satu frekuensi tenang. Orang yang berpuasa, berdoa, dan duduk dalam hening di malam itu dapat mencapai kondisi antara tidur dan sadar, pintu utama menuju jagat alus. Tata laku Rogo Sukmo. Para leluhur mengajarkan cara yang penuh disiplin. Puasa dari Senin Pahing hingga Selasa Kliwon, agar raga bersih dari hawa dunia. Mandi di sungai atau sendang menjelang maghrib, sebagai simbol penyucian diri. Duduk menghadap timur dengan dupa putih dan air kendi, lalu menarik napas dalam 7 kali, menahan di dada, dan menghembuskan perlahan. Meyakini diri hanyalah cahaya kecil dalam lautan semesta. Saat pikiran tenang, sukma akan mulai lepas dari jasad seperti kabut dari air pagi. Saat itu, dunia berubah. Suara jangkrik menjadi gema jauh, udara menjadi cair, dan pandangan mata menembus dinding. Rogo Sukmo yang berhasil akan melihat cahaya hijau di atas kepalanya, tanda bahwa sukma mulai keluar dengan restu Tuhan. Namun ilmu ini memiliki bahaya besar. Bila dilakukan dengan niat salah, ingin mencari harta, kekuasaan, atau keangkeran, sukma bisa tersesat di alam halus, tak menemukan jalan pulang.
Orang yang kehilangan jalan disebut Sukmo Kelangan Wadag, tubuhnya hidup tapi jiwanya kosong, seperti boneka tanpa nyawa. Karena itu, Rogo Sukmo hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah menjalani laku prihatin dan tobat panjang. Bukan untuk kesaktian, tapi untuk menyatu dengan rasa semesta, agar mengerti makna hidup di antara dua dunia, dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Konon, beberapa wali dan pujangga besar Jawa seperti Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar juga mengenal rahasia ini. Mereka tidak menggunakan Rogo Sukmo untuk pamer kesaktian, tapi untuk menyusuri cahaya ilahi di dalam diri manusia. Dalam ajaran mereka, Rogo Sukmo bukan perjalanan jasad, tapi perjalanan jiwa menuju Tuhan. Dalam salah satu wiridnya, Ki Ageng Selo menulis, Sukmo iku dudu kang metu saka badan, nanging badan kang bali menyang Sukmo. Sapa kang bisa mangerteni iki, bakal weruh marang Gustine. Sukma bukan yang keluar dari tubuh, melainkan tubuh yang kembali kepada Sukma. Siapa yang mengerti ini, akan melihat Tuhannya. Maka, di malam Selasa Kliwon, para pelaku spiritual sejati tak sibuk mencari pusaka atau memanggil makhluk gaib. Mereka justru menyepi, memadamkan lampu, duduk dalam diam, menyusuri jalan pulang menuju diri sejati, sebab disitulah letak rahasia terbesar. Bahwa manusia sejati bukan tubuhnya, tapi cahayanya. Dan ketika Sukma berhasil pulang tepat sebelum fajar, ia membawa rasa yang tak bisa dijelaskan, tenang, terang, dan suci. Itulah tanda bahwa Rogo Sukmo diterima oleh jagat raya, dan bahwa manusia telah menyatu dengan semesta dalam cahaya Selasa Kliwon.